alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, waktu dan tempat di tempat yang lumayan nyaman ini di Rocky Hotel untuk melaksanakan kegiatan kita. Jangan lupa salawat dan salam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, serta Prinsip yang terhormat Pak Dekan, kami hormati juga Bapak Ibu WD1, WD2, WD3, kemudian yang kami muliakan Pak Sumber kali ini, Pak Junaidi. Selamat datang Pak di UIN, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Muhammad Bakar. Baik, karena sudah terlanjur jauh malam, 45 menit melampaui apa kita jadwal kita sebenarnya. Kita langsung saja mungkin mendengarkan pemaparan materi yang kali ini, yang malam ini disampaikan oleh saya perkenalkan Pak narasumbernya, itu Bapak Junaidi dari Kanwil Dirjen Perbandaraan Provinsi Sumatera Barat, kalau bidang PPA 1 ya Pak, PPA 1. Dari materi ini mungkin kita malam ini kita akan mendengarkan tentang kebijakan umum ya Pak, kebijakan umum tentang perencanaan anggaran negara itu seperti apa. Pada para mahasiswa juga selamat datang, seperti diucapkan Pak Dekan tadi. Ini pertama kali mahasiswa digabungkan di dalam penyusunan anggaran. Ini idenya Pak PD3 ya, PD3 yang kita beri apresiasi pada Pak PD3 yang nanti outputnya kami sesuai hasil diskusi kami kemarin itu dengan Pak PD3. Nanti kita ya mahasiswa punya output TOR ya Pak PD3 ya, TOR berlima ya, berlima itu diharapkan nanti di akhir kegiatan ini ada sebuah TOR untuk pengajuan anggaran kegiatan khusus untuk mahasiswa, untuk dalam rangka sharing knowledge, men-share ilmu yang ada dalam hari ini, 3 hari ini kepada teman-teman semuanya, teman-teman ada di organisasi. Sekarang kan baru diwakili oleh 5 prodi ya, 5 prodi. Nanti seluruh anggota kemahasiswaan itu, anggota hima itu nanti kita buatkan sebuah kegiatan semacam workshop juga Pak, workshop supaya bisa kita laksanakan ke bulan Januari, bulan Maret. Nanti semuanya mengerti, memahami itu bagaimana menyusun atau mengusulkan anggaran atau mengusulkan kegiatan yang dikelola oleh mahasiswa. Yang target kita tentu seperti yang sudah disampaikan Pak Dekan tadi, targetnya adalah mahasiswa kita ini punya prestasi dan kegiatan itu seharusnya nanti mendukung untuk mendukung prestasi-prestasi yang ingin dicapai itu di tahun depan itu. Itu Pak ya. Itu mengantar dari saya pada Pak Junaidi. Silahkan sampai 10 aja Pak. Silahkan Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kita semua.
Yang saya hormati Bapak Dekan, yang saya hormati Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Pak Malum ya, Wakil Dekan 3, sampai 3, Bapak Ibu beserta Bimtek penyusunan laporan penyusunan anggaran ya Pak ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir di ruang yang sejuk ini. Kita Bapak Moderator di Loki dalam acara Bimtek penyusunan anggaran. Selanjutnya selawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya dan teman saya besok ya, Bapak Yasmi, akan menyampaikan materi terkait dengan penyusunan anggaran gitu ya Pak ya, sesuai yang rundown yang sudah disampaikan ke kami. Jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan dulu terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Besok pagi saya menyampaikan materi ini Pak Dekan, standar biaya masukan tahun 2022, karena ini juga sangat penting dalam penyusunan anggaran. Karena dari standar biaya itu Bapak Ibu nanti bisa menentukan berapa volume, berapa item-item yang harus Bapak cantumkan di laporan lembaran kerjanya nanti gitu ya Pak. Di pada malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah larut, saya izin sendiri Pak ya. Izin sendiri Pak ya. Izin sendiri Pak, kalau duduk ngantuk Pak. Baik Bapak Ibu, saya mulai aja nih perencanaan dan penganggaran. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 90 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara dan Lembaga, PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui bahwa APBN itu pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara. Bapak Ibu, APBN ini nanti ujungnya nanti akan menjadi dokumen DIPA, dalam bentuk dokumen DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Daftar isian pelaksanaan anggaran ini berlaku mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Itu jangka waktunya. Di KPPN Bapak Ibu, kalau yang bendahara mungkin kenapa ya dibatasi waktu penyampaian SPM ya. Ini nanti bisa saya sampaikan di apa aja ya, di slide besoknya, esok pagi. Karena di KPPN itu diatur tidak harus sampai tanggal 31, karena kebiasaan kita pasti mengajukan tagihan-tagihan itu di akhir tahun dulu Pak.
kebiasaan ya. Nah ini pemerintah kalau tidak diatur, ini nanti bisa nggak sanggup bayar Pak uangnya gitu ya. Karena pada misalnya sampai nanti di loss saja ya, nanti Bapak Ibu mengajukan di tanggal 31 Desember, uangnya nggak ada tuh Pak. Karena negara ini kan juga cari uang Pak, ya. Negara ini cari uang juga dari pajak, dari bea cukai, dari sebagainya. Nah itulah diatur. Juga Bapak Ibu yang bendahara juga tahu tuh, kenapa harus dilaporkan untuk pembayaran SPM di atas 5M gitu ya. Diajukan 3 hari sebelum dimasukkan ke KPPN, dilaporkan dulu ke KPPN 3 hari itu. Saya besok mau mengajukan tagihan 5M, lapor dulu Pak. Tujuan itu juga untuk penyediaan dana gitu ya. Nah, itulah pemerintah itu sekarang mengatur perencanaan dan penganggaran itu supaya mana ya, supaya dengan Bapak Ibu perencanaan itu dibuat ya sesuai dengan apa, sesuai dengan time schedule-nya gitu Bapak Ibu ya. Ya. Kita lanjut, APBN harus dikelola secara tertib dan bertanggung jawab sesuai kaidah umum praktik penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, efisien, efektif, akuntabel, transparan dan sebagainya. Jadi APBN itu harus dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan. Bapak Ibu nggak boleh belanja misalnya untuk beli aqua ini ya, keluarganya 2.500, ya paling banyak pun 2.650 TPPN, BPH kalau kan kena pajak ya. Kalau enggak itu 2.500 saja. Efisien, efektif dan akuntabel dan transparan, dapat dipertanggungjawabkan ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjut. Ini penganggaran berbasis kinerja. Bapak Ibu tahu PBK atau pengertiannya, tujuannya ini apa nanti pelaksanaan struktur dan konsep. Kita lanjut saja. Pengertiannya adalah penganggaran berbasis kinerja itu atau performance based budgeting itu adalah suatu pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Bu Menteri Keuangan sering menyampaikan, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, bahwa Menteri Keuangan itu mengharapkan, mewajibkan bahwa setiap 1 rupiah yang dikeluarkan, yang dibelanjakan harus ada outputnya. Itu Bapak Ibu. Harus ada outputnya. Beli apa 1 rupiah jelas gitu ya. Keterkaitan antara pendanaan yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai, hasil yang diharapkan. Itulah penganggaran berbasis kinerja yang ditekan oleh atau performance based budgeting ya. Pengertiannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas anggaran, di mana setiap penggunaan uang negara harus mempunyai nilai manfaat yang terukur bagi masyarakat. Jadi uang yang keluar harus bermanfaat, harus terukur, jelas gitu Pak. Nggak boleh asal digunakan aja gitu ya. Lagi dulu nanti kita uraikan lainnya. Penganggaran berbasis kerja pelaksanaannya dilaksanakan untuk kegiatan ya Bapak Ibu ya, menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dengan kerja yang dicapai, jelas ya, antara pendanaan berapa dana yang digunakan untuk kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran. Ya, ini PBK harus dilaksanakan untuk kegiatan ini. Strukturnya Bapak Ibu, struktur dari PBK itu adalah program, kegiatan, output, sub-output, dan komponen ya. Ini program itu berada di level 1, sasarannya adalah yang ingin dicapai mewujudkan outcome agar terdapat akuntabilitas
dalam pencapaiannya. Maka setiap outcome harus memiliki indikator kinerja utama. Ini ada di eselon 1 Bapak Ibu ya. Kalau di eselon 2 kegiatan dia ada outputnya, ada indikator kinerja juga, indikator kinerja kegiatan. Untuk kegiatan berada pada level eselon 2 di mana sasaran yang ingin dicapai diukur dari output yang juga memiliki indikator kinerja. Selanjutnya, sementara sub output komponen, subkomponen dan detail belanja menunjukkan proses pencapaian output, terdapat fleksibilitas prinsip atau less manager manage. Di sini di satker kita, di KL, tempat kita mengadakan kegiatan kita di satuan kerja, ya, menunjukkan komponen detail belanjanya di sini di sub output, komponen, subkomponen dan detail belanja. Ini kalau detail belanja ini kalau di sekarang akun ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, lanjut. Ini konsepnya, konsep utama dari PPK itu adalah dokumen perencanaan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, dokumen perencanaan nasional. Kemudian Kementerian Negara Lembaga menentukan rencana kerja apa untuk tahun yang akan datang itu, dan nanti di Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran berapa untuk satu kementerian. Ini konsepnya, prinsip keterkaitan. Ya, konsep PPK diterapkan dengan mengubah paradigma penganggaran dari input based ke output atau outcome based melalui perubahan pada. Ini fokus kepada kinerja Bapak Ibu ya. Dari besaran alokasi input untuk menghasilkan output ya, menghasilkan output yang maksimal. Mekanisme pengalokasian anggaran dari kewenangan semata ke disiplin menurut program atau fungsi organisasinya, follow function ya Bapak Ibu kalau Pak Bu tahu. Cara membelanjakan input dari terkait penuh pada rencana input yang sudah disusun menjadi fleksibel dan akuntabel. Cara memaksimalisasi pengeluaran dari sesuai tujuan dan jenis belanja. Optimalisasi capaian pengeluaran sesuai hasil yang diinginkan. Ini konsep PPK yang diterapkan mengubah paradigma penganggaran dari input based ke outcome atau output based melalui perubahan pada yang 4 ini. Informasi kinerja satker Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah tahu nih, ada programnya, ada kegiatan. Setiap program dan kegiatan mempunyai sasaran kinerja berupa outcome dan output yang diproduksi dari serangkaian proses dan penyediaan output. Ada indikator kinerja. Bapak Ibu juga harus ada indikator kinerja, merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja, baik outcome maupun output. Dimensinya umumnya meliputi kuantitas, kualitas, waktu ya, lokasi dan biaya. Indikator kinerja. Di Bapak Ibu setiap menyusun anggaran harus ada indikator kinerjanya apa gitu ya. Mungkin untuk kualitas, kuantitas, waktu, lokasi dan biayanya berapa. Kriterianya merefleksikan nilai-nilai atas kinerja berkenan yang relevan ya, yang relevan refleksi nilai atas kinerja berkenan. Kedua, di definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan. Jelas tidak nanti tidak multi tafsir ya Bapak Ibu ya. Penyusunan indikator kinerja ini harus jelas dan tidak multi tafsir nantinya waktu pelaksanaannya. Yang kedua, bisa diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati atau measurable, harus bisa diukur jelas ukurannya, mungkin dalam bentuk meter, dalam bentuk kilo, dalam bentuk unit dan sebagainya. Bisa diukur ya jelas dengan skala penilaian tertentu. Selanjutnya, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan kinerja. Indikator yang dipilih harus sesuai dengan kinerja yang Bapak Ibu laksanakan. Kalau misalnya di pendidikan mungkin pengajaran ya gitu ya. Jangan nanti Bapak Ibu indikatornya kita di pengajaran mungkin indikatornya nanti pariwisata, tidak masuk ya Bapak Ibu ya.
Terus selanjutnya indikator yang menggunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja, reliable. Dan menggunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja, jelas ya. Ini penyusunan apa indikator kinerjanya harus jelas, nanti kriterianya seperti ini. Target kinerjanya Bapak Ibu menunjukkan sasaran kinerja yang spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditentukan. Biasanya diwujudkan dalam bentuk angka, persentase, rasio, poin estimasi, dan rank ya, ranknya berapa gitu ya angkanya. Jadi target kinerja itu ditentukan dalam wujud angka, persentase, rasio, poin estimasi, dan rank ya. Jadi targetnya jelas, angkanya misalnya 100 atau 10 atau berapa gitu, persentase berapa, 100% gitu ya. Penyusunan informasi kinerja Satker. Informasi kinerja dirangkaikan berdasarkan kerangka logis sehingga dapat dilihat hubungan logis antara kondisi yang diinginkan dan bagaimana strategi untuk mencapai kondisi yang diinginkan tersebut. Berdasarkan kerangka logis dimaksud terlihat pula relevansinya antara input, proses, output, dan outcome yang ingin dicapai. Ini Bapak Ibu informasi kinerjanya dirangkai berdasarkan untuk kerangka logis ya, sehingga nanti dapat dilihat ya kerangka logis itu pada relevansinya antara inputnya pas nggak dengan output, dengan nanti outputnya, input diproses, outputnya sesuai nggak gitu ya, outcome-nya gitu ya Bapak Ibu ya, jelas nanti ya. Suatu outcome akan dapat dicapai apabila telah tersedia atau diproduksi output yang diperlukan. Untuk menghasilkan output diperlukan serangkaian proses di mana dalam melaksanakan berbagai proses tersebut diperlukan sumber daya input ya. Di suatu outcome akan dapat dicapai apabila telah tersedia atau diproduksi output yang diperlukan. Untuk menghasilkan output diperlukan serangkaian proses di mana dalam melaksanakan proses tersebut diperlukan sumber daya atau input ya. Sumber dayanya apa aja? Ya, manusia, yang 5 itu yang manusia, money, metode, mesin ya. Sekarang kita lihat siklus penganggaran. Di sini juga Bapak Ibu harus tahu nih siklus penganggaran itu kemana proses penganggaran itu dibuat ya. Mulai dari bulan Januari, ini bulan Januari sampai nanti di Desember jadi DIPA ya Bapak Ibu ya. Tadi kan yang tadi dibilang dokumen perencanaan pemerintah tadi mulai dari sini ya. Penetapan prioritas pembangunan ditentukan oleh Presiden Kabinet ya di bulan Januari sampai bulan April. Pemerintah Kabinet menentukan penetapan prioritas pembangunan. Selanjutnya di Kementerian Perencanaan Bappenas ditentukan pagu indikatifnya. Rancangan RKP, rencana kerja pemerintahnya apa gitu ya Bapak Ibu ya. Di Bappenas. Selanjutnya di Kementerian Keuangan di Januari sampai April ini disusun PPKM, pokok-pokok kebijakan fiskalnya apa dan kebijakan ekonomi makronya apa gitu ya. Ya, ini ditentukan oleh Kementerian Keuangan di Januari sampai April. Dan selanjutnya dibuat rincian pagu awalnya untuk APBN direncanakan berapa untuk tahun anggaran sekarang. Kita di Sumber Bapak Ibu ya kemarin tanggal 2 ya diserahkan DIPA di kantor gubernur, kemarin diundang Bu Rektor dan hadir. Untuk Sumber kita dapat tahun 2022 ini 29,7 T anggaran kita. Untuk Sumber nasional apa ya 300 triliun ya. Ini pagu awal ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya dengan
lengkapi dengan rincian belanjanya apa-apa aja gitu ya. Dan di kementerian lembaga nanti di Bapak Ibu disampaikan di kementerian lembaga, Kementerian Agama misalnya ya, membuat rencana strategis. Rencana strategisnya apa gitu? Dan rencana kerja kementerian lembaga ini dibuat di bulan Januari sampai April. Ini periodenya periode prosesnya gitu. Selanjutnya di bulan Mei dan Juni nanti di DPR diadakan pembicaraan pendahuluan, di mana nanti PPKF dan KEM diproses, disepakati, setujui ya RKP-nya, dan nanti muncullah rincian belanjanya apa gitu ya. Setujui oleh DPR di bulan Mei sampai Juni ini. Di kabinet di pemerintahan presiden finalisasi PPKF-nya, pokok-pokok kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi makronya, rencana kerja pemerintahnya apa gitu ya, rencana belanja, kebijakan umum dan prioritas anggaran. Ini ditentukan oleh presiden di antara bulan Mei sampai bulan Juni. Kementerian Perencanaan ya membahas proposal kementerian lembaga, dibahas di Bappenas, Kementerian Perencanaan. Kementerian Keuangan di bulan ini menentukan pagu sementara. Berapa pagu sementara yang akan kita bagi-bagikan ke kementerian lembaga. Dan selanjutnya di KL, di kementerian menentukan rencana kerja anggarannya. Rencana kerja dan anggarannya berapa gitu ya. Di sini diatur di bulan Mei sampai Juni ini kementerian lembaga. Di bulan Agustus, itulah Bapak Ibu pernah mendengar waktu di hari kemerdekaan itu pidato keuangan, pidato presiden di sini Agustus ini pembahasan dan rancangan undang-undang APBN, nota keuangan ini Bapak Ibu kan ya, presiden, menteri keuangan, presiden menyampaikan nota keuangan di Agustus. Rancangan undang-undang APBN, nota keuangan ya, ini di Agustus, hanya di DPR dan disampaikan oleh presiden di hari upacara. Soalnya di bulan November sampai Desember inilah finalisasinya. Penetapan undang-undang APBN, nanti dibahas hasil berita acara hasil pembahasannya. Ya, dokumen hasil penelaahan ini di Kementerian Keuangan dibahas lagi. Dokumen hasil penelaahannya di sini di bulan November dan Desember, dan ditetapkan alokasi anggaran oleh pemerintah. Sini Kementerian Keuangan mengesahkan DIPA dan sampailah kepada Bapak Ibu DIPA di Desember ya. Ini siklus penyusunan APBN. Bapak Ibu yang sudah pernah ini mungkin pernah dipanggil ke Jakarta ya, dulu sebelum pandemi KPA dan BPK dipanggil nih ke Jakarta, ke Direktorat Jenderal Anggaran dan Bahasa. Sekarang karena masa pandemi, anggaran itu memproses ini sekarang melalui email, melalui website yang sudah ditentukan. Ya, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu tahu penyusunan anggaran mulai Januari sampai terima DIPA-nya, mulai dari penetapan prioritas pembangunan oleh pemerintah. Kita lanjut. Pihak-pihak apa aja yang terkait dalam pembahasan ini, dalam penetapan anggaran ini? Pihaknya adalah Kementerian Keuangan atau dalam anggaran ya, yang tadi yang saya bilang Bapak Ibu kalau dulu sebelum pandemi diundang ke Direktorat Jenderal Anggaran, ini Jalan Wahidin 2 nih, Jakarta Lapang Banteng. Menentukan kebijakan alokasi pendanaan Kementerian Keuangan. Di Kementerian Negara Lembaga, Bapak Ibu nanti menyusun rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga. Dan Bappenas ini menentukan kebijakan program pembangunan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Presiden. Pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan anggaran. Kalau dikenal namanya tripartit ya, dalam penyusunan anggaran. Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga, dan Bappenas. Selanjutnya tugasnya apa aja gitu Bapak Ibu ya.
Ini Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Anggaran ini tugasnya sini adalah kebijakan alokasi, penyusunan pagu, dan menyusun nota keuangan dan rancangan undang-undang APBN. Ini tugasnya di anggaran Kementerian Keuangan. Selanjutnya menetapkan standar biaya dan melakukan evaluasi kinerja anggaran. Standar biaya, ini besok saya sampaikan Bapak Ibu, tugasnya anggaran. Tentukan standar biaya masukan, standar biaya keluaran. Ini tugasnya Kementerian Keuangan di Dirjen Perbendaharaan. Bapak Ibu mungkin mungkin ada yang nggak tahu ya. Dulu kami ini anggaran Pak. Sekarang kami bukan anggaran lagi, kami Dirjen Perbendaharaan. Karena di Kementerian Keuangan itu ada beberapa eselon 1. Kalau dulu tuh KPPN itu masuk perbendaharaan, sekarang udah pecah jadi perbendaharaan. Yang eselon satunya sekarang ada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan BPLK ada 10 eselon 1 Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang lama-lama tahunya kami KPPN itu anggaran. Padahal tidak, kami itu sekarang Dirjen Perbendaharaan gitu ya. Dirjen Perbendaharaan itu eselon satunya di pusat, di daerahnya Kanwil Dirjen Perbendaharaan yang dekat Sulaiman, kantor saya, dan Kanwil Perbendaharaan itu bawahnya KPPN. Masuk KPPN, Kanwil Perbendaharaan KPPN itu masuk Kanwil Perbendaharaan. Sementara Dirjen Perbendaharaan ini tidak ada kantor vertikal di daerah. Dia hanya ada kantor pusat di Lapang Banteng itu. Nggak ada kantor vertikalnya, dia hanya kantor pusat. Dan itulah sebabnya kalau Dirjen Anggaran ini setiap kegiatan, setiap penyampaian PMK, peraturan terkait dengan keuangan selalu minta bantu ke kami di daerah. Dia hanya buat aturan aja Pak, termasuk aturan revisi dia buat, aturan standar dia buat. Tolong nanti Perben sampaikan ke KL di daerah itu Pak. Itu Bapak Ibu ya, sekedar informasi. Selanjutnya tugas Dirjen Anggaran itu adalah menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal. Tadi yang saya sampaikan di awal, penelaahan dan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran. Jadi Bapak Ibu, penelaahan dan penetapan dokumen anggaran ini di DJA itu sebelum ditetapkan ditelaah dulu. Wajar nggak? Wajar nggak ini? Misalnya Bapak Ibu menetapkan pembangunan sebuah gedung ya. Misalnya kemarin kan gedung gitu ya di WIN ya Pak ya, tahap 3 itu ya. Kita lah dulu di sana di anggaran ini. Wajar nggak dengan dengan anggaran segini gitu ya? Lama dia Pak, penelaahannya. Kalau tidak wajar nih dia masih tolak-tolak aja nih, belum cocok nih, masih terlalu besar gitu ya. Ini di sinilah. Kalau dulu ngomong apa Pak? Di zaman Bahola itu di sini apa nih tempat basah nih Pak? Ya kalau Bapak tahu ya, kita nggak apa-apa ya. Ini dulu orang anggaran ini kalau udah akhir tahun dia wah gitu ya. Sekarang nggak boleh lagi Pak. Sekarang sejak tahun 2005 ya, kami udah reformasi birokrasi, nggak boleh lagi Pak. Ya, lanjut. Ini tugas Kementerian PPN Bappenas ya. Penyusunan tema, sasaran, dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Penyusunan RKP, rencana kerja pemerintah yang memuat prioritas pembangunan, prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan program prioritas. Evaluasi kinerja pembangunan dan kerangka pendanaan yang mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan pembangunan. Ini tugas Bappenas. Dia menyusun tema, sasaran yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan di Bapak Ibu sekarang tugasnya ini di Kementerian Lembaga menyusun rencana kerja Kementerian Lembaga, menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga, menetapkan indikator kinerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam kegiatan penjalan. Itu tugasnya Bapak Ibu dalam penyusunan anggaran ini, menyusun rencana kerja,
menyusun rencana kerja dan anggaran belanja ya, menetapkan indikator kinerja, evaluasi program dan kegiatan berjalan. Di dalam rangka penyesuaian tema, penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun yang direncanakan, dilakukan evaluasi kinerja anggaran oleh Menteri Keuangan. Kinerja anggaran terkait dengan penyerapan relasi anggaran, capaian output dan capaian outcome. Ini dilakukan evaluasi oleh Kementerian Keuangan. Ini tugas juga di anggaran. Ya. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja pembangunan. Kalau kinerja anggaran keuangannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan, kalau kinerja pembangunan dilakukan oleh Bappenas. Itu ya. Paling lambat minggu kedua bulan Januari harus dilaksanakan. Hasil evaluasi kinerja menjadi bahan penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan paling lambat bulan Januari. Ini hasil evaluasinya. Jadi Bapak Ibu, anggaran itu dibuat, perencanaan itu harus direncanakan 1 tahun sebelum dilaksanakan. Oh, sekarang untuk tahun 2023 ya, sekarang kita diproses, diolah dan direncanakan di tahun 2020. 1 tahun sebelum berjalan. Itu ya. Karena Bapak Ibu dalam menyusun penyusunan pagu ya, ada pagu indikatif, ada pagu anggaran, ada alokasi anggaran. Ini di Kementerian Lembaga nih Bapak Ibu, yang di tempat Bapak Ibu. Macam dan jenisnya. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran rencana belanja Kementerian Lembaga. Ini ditentukan oleh Dirjen Anggaran ini. Selanjutnya, pagu anggaran Kementerian Lembaga, batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian Negara Lembaga dalam rangka penyusunan RKKL. Pagu anggarannya ini sudah tahu untuk BIPA nanti. Dan alokasi anggaran, batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian Negara Lembaga berdasarkan hasil pembahasan rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan rancangan APBN antara pemerintah dan DPR. Ini tadi yang tripartit tadi, yang tiga instansi tadi, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Lembaga Bapak Ibu. Ini macam-macam jenisnya, pagu anggaran, pagu indikatif dan alokasi anggaran. Ini mekanisme penyusunan pagu indikatif dari Presiden, tentukan arah kebijakan, tentukan prioritas pembangunan nasionalnya di Bappenas dan di Kementerian Keuangan, diproses, dibahas ya, menghasilkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan, evaluasi, mengkaji usulan inisiatif barunya, penyesuaian baseline-nya, cocok nak, memperhatikan kapasitas fiskalnya. Di DJA di review baseline-nya lagi. Baseline ini Bapak Ibu misalnya gaji Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nggak perlu lagi menentukan berapa besaran perencanaan pagunya, nggak besar lagi. Dia dari DJA dah tahu sendiri Pak. Dengan Bapak Ibu menyampaikan pegawai berapa, golong 1, 2, 3, 4, itu otomatis sudah tahu tuh Kementerian Keuangan anggaran itu ini belanja pegawainya untuk UIN ini sekian gitu. Dari kesetan ini dia bisa ngitung. Hitungan dasarnya sudah jelas gitu Pak. Tidak perlu lagi Bapak Ibu menyampaikan misalnya untuk UIN saya harus 3 miliar. Oh nggak bisa, ini menurut hitungan dari DJA itu hanya 2 miliar gitu Pak. Sudah jelas ini, itu hitungannya nih. Itu perencanaannya. Selanjutnya muncul surat bersama ya, edaran bersama Kepala Bappenas Menteri Keuangan penetapannya, muncul pagu indikatif, dirinci menurut organisasi, program dan kegiatan. Pagu indikatif ini dirinci menurut unit organisasi, program dan kegiatan. Ini prosesnya pagu indikatif. Selanjutnya ini
tindak lanjut pagu indikatif ya Bapak Ibu ya di Kementerian Keuangan di DJA ya, menyampaikan kebijakan penganggaran tahun yang direncanakan, menelaah dan memberikan rekomendasi terhadap usulan perubahan alokasi pada pagu indikatif. Ini di DJA, menyampaikan kebijakan dan menelaah hasil rekomendasi usulan apakah ada perubahan atau tidak gitu. Selanjutnya di Kementerian Negara Lembaga menyusun rencana kerja, menyampaikan usulan perubahan kalau ada perubahan, disampaikan di sini. Nanti setelah disampaikan nanti ditetapkan di pagu indikatif. Bappenas menyusun rencana kerja awal RKP, menelaah dan memberikan rekomendasi terhadap perubahan. Ini dibahas di 3 kesepakatan trilateral meeting. Dan 3 kementerian, 3 instansi ini. Tujuan dari trilateral meeting meningkatkan koordinasi dan kepahaman antara Kementerian Negara Lembaga, Kemenpan Bappenas ya, dan Kementerian Keuangan, meningkatkan koordinasi dan kesepahaman, menggali informasi dan evaluasi atas pelaksanaan APBN tahun anggaran sebelumnya. Jadi informasi apakah ini pemberian anggaran tahun yang lalu ini jalan nggak, efektif nggak? Kalau memang dimintakan lagi ini, oh boleh nih, bisa nih lanjut gitu kan. Kalau nggak jalan, nggak efektif, oh ini boros, oh jangan gitu Pak. Dievaluasi di sini. Ya. Selanjutnya memastikan penyusunan resource envelope dan pagu indikatif dapat mengakomodir hal-hal ini. Harus mengakomodir hal ini program kegiatan output prioritas nasional yang bersifat baseline. Harus mengakomodir ini pemenuhan biaya operasional dan mandatory spending yang perlu dibiayai secara optimal, antara lain anggaran pendidikan, kesehatan, dana dekon TP terkait dengan dana desa ya. Ini harus apa? Harus mandatory, jelas. Yang ini harus apa? Harus ada gitu Ibu ya, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dana dekon TP ini terkait dengan dana belanja pemerintah daerah ini, dana DAU, dana alokasi umum, dana DAK-nya, dan dana desa gitu. Ini memang kebijakan pemerintah ke dana desa. Kesesuaian dengan sumber dana, termasuk rekonfirmasi rencana penarikan pinjaman hibah luar negeri. Ini sesuai dengan sumber dana yang digunakan, apakah sumber dana luar negeri atau APBN murni atau rupiah murni atau dana PNBP gitu. Jelas sesuai sumber dananya. Selanjutnya meningkatkan penajaman kualitas belanja Kementerian Negara Lembaga dari sisi efektivitas dan efisiensi alokasi. Di sini disebut lagi Bapak Ibu ya, efektivitas dan efisiensi alokasi. Di setiap pembelanjaan, pembiayaan dan Bapak Ibu yang lakukan harus efektif dan efisiensi ya. Selanjutnya memperoleh bahan untuk harmonisasi atau sinkronisasi dalam mekanisme review baseline. Mekanisme penyusunan anggaran ini Bapak Ibu mulai dari DPR ya, pemerintah bicara pendahuluan tentang perencanaan APBN, kebijakan ekonomi makronya apa nih tahun ini, pokok-pokok kebijakan fiskalnya apa ya, gitu ya. Rencana kerja pemerintahnya apa, gitu ya. Di sini dibahas. Selanjutnya ditentukan rincian pagu menurut organisasi, fungsi dan program kegiatan. Di sini penyusunan pagu anggarannya. Setelah pembicaraan kebijakan ekonomi makronya, PPKF-nya, pokok-pokok kebijakan fiskalnya dibicarakan, baru tentukan rincian pagu menurut organisasinya. Menteri Keuangan menetapkan pagu anggaran, dirinci menurut organisasi dan program, berpedoman kepada kapasitas fiskal, pagu indikatif, rencana kerja, dan hasil evaluasi kinerja kerja. Ini dituangkan dalam surat keuangan ya, Menteri Keuangan tentang pagu anggaran.
Bapak Ibu yang pengelola keuangan udah dapat nih, pagu anggaran kita tahun ini segini ya. Dituangkan dalam Menteri Keuangan dan disampaikan kepada Kementerian Negara Lembaga. Inilah nanti yang Bapak Ibu susun dalam bentuk TOR ya, rencana kerja dalam laporan keuangan di sini. Setelah dapat pagu anggarannya, berapa pagu anggaran kita ya, Bapak Ibu, apalah susun berapa, di TOR-nya berapa, laporan keuangan berapa, lembaran kerjanya gitu yang Bapak Ibu butuhkan. Tidak lanjut pagu anggaran ini dari Kementerian Lembaganya, menyusun rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga, penilaian bersama DJA dan Bappenas. Tadi yang 3 instansi tadi, DJA, Bappenas dan Kementerian Lembaga Bapak Ibu dibahas untuk menentukan pagu anggaran. Bappenas menelaah RKKL bersama DJA menyusun rencana kerja pemerintah. Dirjen Anggaran menelaah bersama Bappenas menghimpun rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga hasil penelaahan. Ini tidak lanjutnya. Lanjut. Setelah ditentukan pagu anggaran, ditetapkan alokasi anggaran itu ya. Ini alokasinya itu oleh DPR, ditentukan dalam rancangan undang-undang APBN, dituangkan dalam berita hasil kesepakatan pembahasan rancangan undang APBN di Kementerian Lembaga. Kalau ada penyesuaian disesuaikan. Kementerian Keuangan menetapkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden. Keputusan Presiden alokasi anggarannya berapa Bapak Ibu dapat ya. Ditentukan dalam Surat Menteri Keuangan tentang pagu anggarannya di sini. Setelah selesai dibahas semua, setelah disesuaikan, nanti ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Kepres ya, keputusan Presiden, dirinci menurut klasifikasi anggaran, kebutuhan Kementerian Pusat dan transfer daerah. Untuk kebutuhan Kementerian Pusat berapa, untuk daerah berapa, ini ditentukan dalam Kepres ini alokasi anggarannya. Ini dia Bapak Ibu. Setelah hasil pembahasan semua dari tadi, muncullah DIPA-nya, daftar isian pelaksanaan anggaran. Penetapan dokumen anggaran DIPA ya, daftar isian anggaran disusun oleh KPA melalui proses yang panjang dalam siklus anggaran tadi, mulai dari Januari sampai Desember, sudah mengikuti proses penelaahan dalam rangka menjaga konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran. Ini dibahas di 3 instansi tadi, DJA, Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga Bapak Ibu, dan Bappenas. Melalui siklus yang panjang disusun oleh KPA, muncul DIPA. Itu dia Bapak Ibu. Prosesnya, ya, proses siklus anggaran dan perencanaan itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin nanti kita diskusi aja Bapak Ibu ya, kalau ada yang kita ingin mendalami atau yang masih ragu, silakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyelesaikan nanti kegiatan penyusunan TOR-nya ya Pak ya. Nanti besok pagi tadi oleh teman saya itu Pak Yasmin. Oke Bapak Ibu, itu aja materi yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Junaidi yang sudah memaparkan tadi tentang mekanisme menyusun anggaran dalam 1 tahun, ya, 1 tahun sampai penetapan DIPA. Ya, tadi kabarnya DIPA sudah ditetapkan ya Pak. Sudah terima Pak. Oh ya, tadi berita dari Kementerian Keuangan juga sudah diterima. Kita beri aplaus untuk Pak Junaidi. Saya memperhatikan Bapak Ibu masih banyak ya, bingung kayaknya, bingung
apa itu yang dijelaskan Pak Junaidi tadi, terutama ini, apa itu anggaran, apa itu pagu. Tapi setidaknya di malam ini, karena misi kita adalah instruktur, kita setidaknya tahu dulu tuh proses penyusunan anggaran pemerintah ini seperti apa ya Pak Junaidi. Ya, tidak gampang ya Pak, tidak singkat, panjang 1 tahun. Untuk menyusun kegiatan saja itu Januari sampai April. Itu yang target kita malam ini, itu saja, memperkenalkan kepada kita semua. Ini Bapak, saya lupa tadi memperkenalkan Pak, peserta kita ini adalah para WD, kemudian para ketua prodi Pak, ketua prodi dan sekretaris prodi yang menjadi ujung tombak dalam penyusunan untuk kemajuan PB ini di prodi ini Pak, yang punya kegiatan itu prodi sebenarnya, prodi di fakultas. Bagus prodi, bagus fakultasnya. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Dekan juga bahwa sudah ada itu pembagiannya. Jadi Dekan itu kerjanya bagi-bagi Pak, bagi-bagi target. Nah, yang kerja itu nanti Pak WD ini, Pak WD. Tadi yang paling sebagai contoh ya, tadi Pak Dekan menyampaikan salah satu target WD 1 itu 3 profesor tahun 2025. Nah, itu jadi seperti juga diterangkan Pak Junaidi tadi, bahwa untuk menyusun sebuah anggaran itu kita tahu targetnya dulu. Targetnya berapa? Kalau target 3 profesor itu nanti kita rinci itu untuk 3 profesor itu apa itu kegiatan yang akan kita susun selama 4 tahun ke depan. Nah, itu salah satu gambaran yang dapat saya simpulkan tadi, sebutkan dari apa yang diterangkan oleh Pak Junaidi tadi. Jadi menyusun kegiatan kita lihat dulu targetnya apa, apakah sesuai dengan target Pak Dekan atau tidak, itu ya Pak. Jadi begitu juga dengan mahasiswa. Nanti untuk menyusun kegiatan itu koordinasi dengan Pak WD 3, apa yang target Pak WD 3 pada mahasiswa. Pak WD 3 tadi sudah ditarget tadi, mahasiswanya harus berprestasi semua. Nah, karena kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita harusnya jadi ujung tombak lah di UIN sebenarnya. Kita yang memulai membuat perencanaan yang bagus itu seperti apa, membuat tor yang baik itu seperti apa. Tapi selama ini kita masih sepertinya kita tidak kurang kompak dalam menyusun sebuah tim kerja itu, sehingga membuat beberapa kali kita harus revisi anggaran karena kita tidak fokus pada target fakultas, dan juga rencana rektor pun sering tidak sampai ke fakultas. Jadi masing-masing fakultas bekerja sendiri, jadi tidak mencapai output yang rektor inginkan. Jadi setelah adanya pencerahan dari Pak Junaidi ini, kita harus mulai dari sekarang, Bapak peserta kita ini sehari itu dosen ngajar, meneliti, mengajar masyarakat. Nah, sekarang ini dikasih tugas tambahan, jadi mengelola administrasi, mengurus juga keuangan di fakultas, keuangan di prodi. Nah, jadi memang berat tugas Pak Junaidi. Oke, mungkin kita buka sesi diskusi kalau diperlukan. Silakan Bu WD 1. Terima kasih Pak Moderator. Ada yang saya pertanyakan ini Pak, karena kita ini kan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Ada pengalaman tahun lalu gitu ya Pak ya. Pusat melakukan pemangkasan anggaran. Refocusing ya. Pemangkasan anggaran. Akhirnya karena jumlah pemangkasan itu sudah ditetapkan,
ya, karena jumlah sekian unit kerja sekian, kemudian dibagilah oleh unit per fakultas. Di pengalaman-pengalaman yang lalu pernah saya lihat itu, akhirnya terpangkaslah kegiatan misalnya penelitian dan pengabdian. Padahal itu kan ini kan berbasis kinerja. Kinerjanya perguruan tinggi itu kan tidak perguruan tinggi, ya begitu. Pertanyaan saya ini Pak, apa dasar pusat itu melakukan pemangkasan anggaran gitu ya Pak ya? Karena kita bersuuzon ini, negara itu bangkrut gitu ya. Apakah itu dasarnya anggaran yang sudah dibagi per institusi itu kemudian ditarik lagi? Apakah memang karena faktor negara itu bangkrut atau karena faktor lain gitu ya? Jadi kinerja yang sudah kita targetkan itu tidak tercapai karena faktor pemangkasan itu. Nah itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Ada satu pertanyaan. Mungkin yang lain? Atau kita selesaikan satu-satu? Ada pertanyaan tadi? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini mungkin yang ingin dipertanyakan Pak, mengenai dari pembagian anggaran mulai dari pusat, baik pembagian itu secara perda, Pemprov dan kabupaten, itu sesuai struktur kepemerintahan ya Pak. Dan dari sana pertanyaannya, sifat pembagian dari biaya tersebut apakah sesuai dengan program yang dari pimpinan pusat atau sesuai dari keinginan dari masing-masing pimpinan perda atau per provinsi atau yang sesuai dengan struktural atau aparatur pemerintahan? Mungkin sekian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dua pertanyaan. Mungkin ada Bu Inti, mungkin ada pertanyaan. Bu KTU. Oke, kita coba jawab ya Pak ya, dua pertanyaan pertama dari Bu Roza yang juga seminggu ini juga dipertanyakan oleh MPR kepada Sri Mulyani, kepada Menteri Keuangan, mengatakan bahwa baiknya tuh Menteri Keuangan dipecat, kenapa anggaran MPR dipotong? Nah itu Pak, itu Bu Roza mewakili juga tuh Pak, MPR juga tuh, MPR sekarang lagi heboh itu tentang pemotongan anggaran. Silakan Pak. Potong banyak apa ya? Oke Pak, saya coba. Baik Bu ED1, Bu Roza, terkait dengan pemotongan anggaran atau refocusing ya Bu Roza ya. Ini memang apa Bu? Negara ini kan ya kalau dia bilang bangkrut enggak Bu, bangkrut Bu. Kita kaya Bu, negara kita ini kaya Bu, kaya raya Bu, benar, jujur Bu. Kaya masalah Pak. Ya. Refocusing ini kan hanya baru dilaksanakan di tahun 2020 ini kan Bu, dan 2021 ya. Dan ini hanya kita lakukan refocusing karena adanya COVID itu kan Bu ya. Ya Bu. 2019 nggak ada Bu pemotongan. Nah COVID ya, COVID ini uang sangat dibutuhkan, lebih diutamakan untuk kepentingan pencegahan COVID kan Bu, ya di kesehatan, di sosial dan itu ya. Nah, sementara negara kita ini kan, ya kalau lihat pendapatannya sekarang Bapak Ibu kalau tahu ya, kalau dari minyak sudah tidak bisa diharapkan. Hanya sekarang kita hanya berharap dari pajak ya Bapak Ibu ya, pajak ya. Nah, dalam kondisi pandemi ini kan perusahaan kan nggak jalan ya Pak, kegiatan kan nggak jalan Pak, macet semua kan bangunan ya. Otomatis pajak kan pendapatan kan berkurang Bu. Nah, sementara
anggaran yang sudah ditetapkan tadi, pagu anggaran tadi tuh kan udah ditetapkan tuh, ya, kan harus tetap dijadikan DIPA dulu Bu. Sementara pelaksanaan nanti ya Menteri Keuangan tuh gak ada pusing loh Bu. Dia tuh kalau cerita sama kami ya di Kementerian Keuangan internal ya Pak ya, saya ini semalam tidur 1 jam aja mikir negara nih, banyak utang, banyak uang, banyak, susah cari uang gitu Pak. Itulah. Jadi itu Bu alasannya Bu, karena uang yang untuk penanggulangan COVID itu ya sudah susah carinya gitu loh Bu. Akhirnya kita yang sudah jadi DIPA tuh pangkas ya. Tuh. Nah, sekarang kenapa program Ibu tadi penelitian gitu ya. Sebenarnya itu bukan Bu, refocusing itu kan diserahkan ke kementerian lembaga, mana yang boleh, mana yang tidak begitu prinsip itu yang di refocusing. Kalau yang vital ya jangan di refocusing gitu Bu. Kan diserahkan ke Bapak Ibu semua tuh refocusing, bukan dari Kementerian Keuangan harus ini dipangkas, enggak kan Bu. Cuma dia berikan Bapak Ibu dari Kementerian Agama di refocusing 3M atau 300M gitu ya. Dari Kementerian Agama nanti disebarlah untuk UIN sekian refocusingnya, untuk IAIN Tinggi, untuk Sangkar sekian. Kan dia Bu, diatur oleh Kementerian Agama sendiri gitu ya. Itu Bu ya jawabannya Bu. Jadi intinya ya uang itu dibutuhkan untuk penanggulangan COVID. Sementara pendapatan kita dari pajak itu ya kan dengan kondisi COVID itu kan tidak gerak, banyak yang macet kan Bu ya, perusahaan-perusahaan banyak yang enggak operasi, banyak yang enggak jalan gitu ya. Itu Bu jawabannya Bu. Pas Bu ya? Iya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Kemudian satu lagi Pak dari mahasiswa ya. Ya. Itu tadi jawabannya pembagian struktural ya tadi ya. Pembagian itu kan sudah ditentukan oleh tadi ditetapkan pagu indikatif tadi, pendapatan pagu indikatif, terus dilanjutkan dengan anggaran, pendapatan pagu dan alokasi anggaran. Ini memang dibahas di tiga kementerian ini, di 3 instansi DJA, Kementerian Keuangan DJA ya, Bappenas dan Kementerian Lembaga. Penetapan itu oleh pemerintah berapa ini untuk KL berapa untuk yang dana daerah ekor PK ya, dana transfer ke daerah dan dana desa gitu ya. Kemarin di gubernuran penyerahan DIPA dan Dekon TP dan dana transfer ke daerah dana desa itu sudah ditentukan oleh pemerintah, oleh DPR bersama DPR itu. Jadi yang dari kementerian itu nerima bersih gitu Pak, gitu dari mahasiswa ya pertanyaannya. Dan ditentukan oleh pemerintah berapa porsi, berapa pembagiannya. Ya itulah nanti dari bagian itu nanti kementerian ini membuat alokasinya atau apa rencananya atau apa gitu. Pagu anggarannya jadi kan ada dalam bentuk IPA nanti kan, dalam bentuk nanti kegiatannya apa aja gitu. Itu Pak. Ya, yang ditetapkan DPR itu pemerintah. Ya, baik. Bisa dipahami ya, bahwa ada timbal balik sebenarnya. Pemerintah menyusun rencana kerja pemerintah dan dibagi ke masing-masing kementerian. Nanti sudah ada alokasi dana kementerian, kita sebagai satgas Kementerian Agama menyusun apa yang sudah ditetapkan itu, apa kegiatan yang kita capai itu, target yang diinginkan oleh Kementerian Agama, apa yang dibebankan kepada rektor, nanti di-share kepada para dekan. Seperti tadi itu, sebenarnya turunan dari rencana kerja pemerintah. Satgas seperti tadi yang terangkan Pak Dekan tadi itu rincian atau turunan paling bawah
dari penyusunan negara. Target-target tadi itu yang ditetapkan, itu yang nanti kita susun tornya. Untuk mencapai target itu apa saja kegiatan-kegiatan yang harus kita rancang. Jadi intinya dari ditetapkan pemerintah, dari bawah menyusun tadi berdasarkan ketetapan dari pemerintah itu, dari presiden. Baik, ada lagi yang mau kita diskusikan? Pak Wajib dua, mungkin silakan Pak Wajib dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Pak Fadri, Pak narasumber. Menyambung apa yang ditanyakan oleh Bu Rosalinda tadi, Pak, terkait dengan apa tadi? Pusing ya. Nah, ini pusing. Nah, apakah ini akun 51 nih, Pak? Boleh pegawai ya. Ya. Ini bisa itu, Pak, ditarik itu. Akun 51 itu, Pak. Ya itu dulu, Pak. Itu Pak Wajib dua. Silakan Pak. Itu atau ada yang lain lagi? Silakan Pak Buskan loh. Lebih duluan. Mohon maaf ya Pak Randy jadi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustam Sutri, Pak, di perpustakaan FEBI. Ketika kita menyusun TOR, kan kita memerlukan sejumlah regulasi. Itu pasti kan. Sementara perpustakaan fakultas ini tidak ada dalam Pertaker, ya, yang Pertaker dalam statuta ada. Sementara perpustakaan itu hanya satu di UIN. Nah, bagaimanakah keberadaan anggaran yang diprioritaskan oleh fakultas untuk perpustakaan? Apakah ini nanti tidak menyalahi aturan? Karena selama saya berada di fakultas, sering perpustakaan fakultas itu termarginalkan dengan alasan bahwa statusnya ilegal, ya, karena tidak ada dalam statuta. Yang ada hanya perpustakaan UIN Imam Bonjol Pana. Nah, bagaimanakah ini nanti, Pak? Begitu saja yang saya sampaikan, supaya nanti dalam penyusunan TOR tentu kita bisa memberikan alasan, sementara dasarnya tidak ada keberadaan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Bos. Kemudian Pak WD3 tadi Pak Rami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau di SKP di Pemda RKA itu disusun menuju pada SPM.
standar pelayanan minimal. SPM. SPM. Nah, sejak sependek yang saya tahu. Pendek. Tahun aku pendek, pertama saya pendek. Gitu. Ada juga tarik udah itu pendek. Sekarang jadi malam Arab di maklumi. Sependek yang saya tahu, di perguruan tinggi, saya belum pernah ketemu SPM kayak gitu, Pak. Standar pelayanan minimal. Terutama saya sebagai D3 tentu melayani mahasiswa. Mungkin dalam fasilitas apa yang harus ada minimal gitu ya. Kalau yang saya lihat justru dari IKU gitu, ide utama itu setiap tahun naik terus gitu kan. Targetnya terus kayaknya terserah sama rektor kayaknya gitu kan. Padahal kita tentu harus punya juga kalau itu kelihatannya capaian maksimal ya. Tapi capaian minimal berdasarkan kemampuan masing-masing satker di PT, DKI apakah itu apalagi fakultas gitu kan. Itu belum pernah saya lihat. Itu saya belum pernah lihat SPM kayak gitu. Ini agak keluar dari konteks Pak ya, dari konteks karena SPM ini saya dulu pernah ikut teman di menyusun SPM di Bapenas juga, pernah ikut di waktu Jakarta, ada dinas kesehatan segala macam. Tapi itu hanya berlaku dari kalau pendidikan hanya dari menengah sampai ke dasar gitu kan. Yang perguruan tinggi ini belum. Nah, pertanyaan saya, boleh nggak atau itu bisa diterima nggak sebagai di dalam sebuah RKA yang disusun nanti ada standar pelayanan minimal, terutama nih untuk mahasiswa gitu kan. Kita menyusun RKA, tapi ada standar pelayanan minimal yang saya nggak tahu ya acuannya apa nanti itu. Standar pelayanan minimal untuk mahasiswa apa misalnya fasilitas kesehatan. Kalau yang saya tahu itu semuanya sama rata aja. Tapi ada klinik ada gitu kan. Ada pustaka ada. Tapi kliniknya kayak gimana itu nggak ada. Di akreditasi itu selalu ada klinik ada gitu ya. Ada sih misalnya untuk klinik itu harus ada dokter dan statusnya PNS. Ada urutan kayak begitu gitu ya. Tapi untuk yang lain saya belum lihat standar kayak minimal gitu ya. Saya nggak tahu apakah Kemenku ada menetapkan khusus untuk PT perguruan tinggi standar pelayanan minimal juga. Mohon nanti kalau ada mohon info Pak kalau itu ada. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak. Ada tiga pertanyaan tambah Pak Dinedi. Yang pertama itu dari Pak Bustano Sukri, yaitu kepala perpustakaan di PWD 2 dulu ya. Oh iya, 51 ya. PWD 2 ini menyatakan bahwa apakah anggaran 51 juga bisa ditarik. Ini sebenarnya saya tahu latar belakangnya Pak. Latar belakang itu untuk 2 bulan ini, November Desember, di Oktober diberitahukan bahwa token kami itu minus Pak. Ya, kami nggak akan terima token Pak November Desember. Nah, kan itu apakah itu ada ngaruh dari refocusing tadi nggak? Itu kabar buruknya seperti itu Pak. Kami di UIN nggak terima token lagi Pak November Desember karena anggaran minus. Tapi kabar gembiranya uang itu udah ada. Udah ada lagi Pak. Ya ada lagi Pak. Mau satu itu. Ya bayar lagi Pak. Itu dari sebenarnya yang mau bulan Oktober dikabarkan bahwa anggaran 51 di UIN khusus untuk token itu habis.
tadi saya dengar kabar uangnya udah kembali lagi, ada enggak? Itu ada hubungannya dengan refokusi enggak, Pak? Makasih Pak pertanyaannya. Refocusing itu untuk belanja pegawai nggak boleh ya Pak? Boleh. Nggak ada Pak. Yang malah kalau kami ya di Kementerian Keuangan itu refocusing itu diatur untuk 52 non operasional ya, yang tidak penting-penting gitu lah. Ya Pak. Atau belanja modal yang tidak akan dilaksanakan, itu refocusing. Belanja pegawai nggak boleh diganggu itu. Kira apa penyebabnya bisa dibilang apa? Atau kita itu kurang menyampaikannya atau gimana? Iya, bisa jadi itu kurang. Kan pasti tidak akan ada pusingan. Pasti tidak. Ya, gini Pak, coba tanya dulu di keuangan, di refocusing yang satu enggak? Pasti enggak kan? Ya. Nah, berarti itu kurang dulu penyampaiannya. Pelanggarannya kurang berarti ya. Iya. Iya, penyampaian awalnya nah itu kurang itu. Atau mungkin ada penambahan pegawai baru. Jadi Pak, kan dengan tadi baseline tadi kan di DJA itu udah tahu Pak, dengan sekian pegawai, nah ini sekian tuh kimnya gitu ya. Ada hitung-hitungan apa? Ada baseline itu ada itu hitung-hitungan. Ternyata di tahun berjalan ada penambahan banyak pegawai duit gitu ya. Karena kan uang itu kurang pasti. Ya. Bisa ditambah berarti. Pasti bisa Pak. Kalau hak pegawai nggak boleh dirugikan Pak. Bisa dirapel kalau dulu ya. Sekarang masih bisa Pak, nggak masalah Pak. Kalau ya hak pegawai nggak boleh dirugikan Pak. Contohnya Pak kemarin, kalau Pak tahu kemarin itu kan sempat apa ya? Tunjangan profesi guru-guru sekolah-sekolah agama itu berapa tahun Pak? Dari tahun 2008 kan masih dibayar sampai sekarang kan Pak? Bisa terus sebenarnya Pak. Betul. Mantap. Ya karena itu hak pegawai itu tidak boleh. Betul. Hak pegawai itu tidak boleh dikurangi, tidak boleh dia apa? Satu perak itu nggak boleh dikurangi Pak. Nggak boleh dia apa? Menzolimi hak pegawai nggak boleh Pak. Itu Menteri Keuangan itu Pak. Jujur. Ya. Kalau ada utang, usahakan bayar dulu hak pegawai gitu Pak. Itu benar ya. Nggak ada dikurangi Pak. Ya mungkin waktu awal itu apa? Waktu awal kurang atau mungkin ada penambahan pegawai di tahun berjalan ya. Ya Pak ya. Yang dibilang Pak Fadil itu tadi. Udah datang lagi uangnya kan? Iya. Iya, Kedengarannya kemarin itu kan agak nerima teman-teman. 2 bulan. Iya. Alhamdulillah Pak akan terisi kembali. Ya. Ya. Gini juga Pak. Kalau revisi di tempat kami, tempat saya itu revisi Pak. Saya sekarang PA1. Kalau Bapak kurang emas itu boleh revisi. Itu kewenangan KPA, kewenangan rektor KPA-nya. Bisa merevisi misalnya belanja 51 kurang nih. Bisa ambil dari 52 belanja barang atau dari 53 belanja modal. Bisa itu kewenangan KPA, bisa dia mengambil uang sendiri, mengatur sendiri untuk belanja pegawai. Bisa. Kalau belanja pegawai ya, dari manapun bisa diambil untuk menutupi kekurangan belanja pegawai. Kewenangan KPA, kewenangan Plakator sendiri Pak, nggak harus melalui nggak harus melalui ke kami revisinya, bisa KPA sendiri merevisi. Ya, Bapak Ibu nomor 1 ya boleh, bebas sekarang. Baik, terima kasih Pak. Itu jelasannya ya. Iya. Berarti 51 nggak boleh diganggu-gugat. Nggak boleh, benar. Artinya kalau ada kabar-kabar lagi itu tidak akan terima, nah, itu nggak ada ya. Nggak ada. Kalau negara bangkrut nggak ada bangkrut. Nggak ada waktu. Kemudian Pak, ini Pak dari Pak Bos tadi menarik nih Pak, menarik ini di kenapa bisa nggak perpustakaan fakultas itu kan tidak ada di otaknya ya, tidak ada strukturisasi, tidak ada dalam perpustakaan fakultas, tapi diminta menyusun anggaran. Bisa nggak itu dianggarkan itu? Iya. Kalau mau tidak ada di struktur anggaran jangan Pak, nanti Bapak bermasalah waktu apanya SPJ-nya, pembiayaannya. Itu jawaban itu Pak Bos itu Pak. Karena memang nggak di fakultas di UIN
perpustakaan itu cuma satu, tapi sebenarnya di fakultas bukan perpustakaan ya Pak Bos, itu harusnya ruang baca aja tuh, ruang baca. Jadi satu perpustakaan dengan beberapa ruang baca. Gini Pak, memang dalam program kemarin di Perpustakaan Pusat sudah keluar SK Rektor tentang organisasi dan tata kerja perpustakaan, bahwa perpustakaan fakultas itu dimasukkan kepada ruang baca dari perpustakaan institut. Tapi anehnya ketika kita akreditasi, memang perpustakaan fakultas ini sangat menentukan juga. Sementara kan dia tidak ada dalam regulasi. Makanya perpustakaan fakultas itu agak susah untuk mengajukan anggaran apa-apa yang mereka butuhkan. Bahkan seolah-olah ada di fakultas yang mengatakan ketika perpustakaan fakultas berurusan dengan fakultasnya, perpustakaan fakultas kan ruang baca, ya ajukan ke pusat. Ini itu tumpang tindih. Jadi maka saya tanyakan tadi, bisa nggak perpustakaan fakultas mengajukan anggaran? Contoh yang sekarang terjadi, ketika penganggaran buku lebih kurang 1,5 M, itu hanya 3 fakultas yang punya anggaran sendiri. Masing-masing fakultas ada yang anggarannya 200 juta, ada yang 300 juta. Sementara FEBI, Fakultas Dakwah dan Fakultas Riah itu cabang di pusat. Karena di pusat mendapatkan anggaran 1 M dan dibagi untuk fakultas. Sementara fakultas yang lain dapat mengajukan anggaran. Ini kan tidak sama ini. Kebetulan saya kan di pusat, sekarang di fakultas. Nah, FEBI ini anggarannya yang ada di pusat. Sementara fakultas syariah, fakultas adab dan pasca itu punya anggaran sendiri. Bisa mereka menganggarkan untuk fakultas. Sementara posisinya kan tidak ada dalam aturan, dalam taker. Nah, ini mungkin perlu penjelasan kepada kita bersama, ya Pak. Ya itu mungkin nanti apanya Pak, menurut saya Pak ya, itu penyelesaiannya mungkin Bapak di internal salah satu Bapak aja Pak. Mungkin kenapa FEBI ini pusat, kenapa syariah di sini gitu ya. Ya kalau mau pusat semua, kalau saya di sini apanya sini semua dengan anak tiri anak kandung gitu Pak ya. Bisa Bapak usulkan aja ya salah satu ke apa ke di rektor ya. Itu udah dua Pak. Ya? Udah dua Pak. Iya karena itu kalau di Kementerian Keuangan kalau mau tidak ada di strukturnya Bapak nanti ngambil uang dari mana, penganggaran kemana gitu Pak. Nggak ada tuh Pak, nggak boleh Pak. Nanti Bapak bermasalah di PJ-nya kalau ada, nanti ada pemeriksaan di. Tapi udah betul. Ya. Tapi kan karena di pusat. Iya itulah ya. Tapi udah betul. Iya. Maksudnya kalau nanti Bapak apa kan kita ada di struktur Bapak bayarkan. Nanti ada dari APIP atau dari inspektorat meriksa apa nanti TGR jadi masalah kan kita dikembalikan ke negara gitu ya. Kalau memang udah jelas-jelas nggak ada ya sebaiknya jangan dilaksanakan gitu Pak. Ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Itu bagus ya. Berarti tadi udah betul Pak Bos. Jadi kita akan struktur, kita minta anggaran dari perpustakaan pusat. Ya. Ruang baca itu Pak ya. Ruang baca. Ya. Udah betul Pak ya. Kemudian dari Pak W3 lagi Pak. 3 itu standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal SPM ya Pak ya. Khusus pentinggi ada Pak. Iya. Standar pelayanan minimal itu Pak, setahu saya itu Pak ya, untuk satker yang BLU ya Pak ya. Win apa BLU Pak ya? Oh iya, sorry. Harus ada itu Pak standar minimal Pak. Tapi rata-rata tinggi kan tidak pakai. Waktu pengajuan Bapak, waktu pengajuan BLU itu udah harus ada SPM dulu Pak.
Kalau nggak ada SPM-nya tidak akan disetujui apa satker BLU-nya. Jadi itu harus muncul dalam RKA gitu kan. Seharusnya ketika statuta satker kita RKA kita itu menuju pada SPM. Iya, iya Pak. Nah itu yang saya belum pernah lihat. Saya juga nggak tahu kalau BLU berarti dia inherent atau sama dengan Pemda gitu kan, kota kabupaten. Pemerintah pusat melimpahkan 13 sektor ya, 13 bidang yang Pemda harus menjalankan: kesehatan, pendidikan, iya ada 13 gitu. Karena tiap bidang itu punya SPM sendiri kan. Ya. Misalnya kalau pendidikan untuk SD punya rombel, misalnya rombong belajar, misalnya untuk setiap apa itu kalau nggak salah saya satu rombong belajar 40 siswa gitu segala macem gitu kan. Tapi ini saya belum pernah ketemu Pak di perguruan tinggi ya. Nah, makanya bagi kita di UIN ya, apalagi PED, kita punya banyak mahasiswa Pak. Tapi terus terang mungkin secara fasilitas ini kampus kita ini mungkin Bapak bisa lihat dengan yang di dana SBN itu fasilitas parkir untuk mahasiswa tidak ada, fasilitas olahraga belum ada gitu kan, satu fakultas gitu dengan 3.000 mahasiswa gitu. Jadi itu yang jadi pertanyaan saya, gimana saya melayani mahasiswa saya sementara fasilitas yang ada seperti itu. Jadi tidak adil dong. Fakultas saya seperti itu fasilitasnya, sementara fakultas lain lebih mungkin lah lebih komplit gitu kan. Dan saya dipaksa untuk mencapai tujuan visi rektor gitu. Saya tidak adil dong kayak gitu kan. Itu yang apa saya Pak. Ya, itu harusnya ada Pak. Kalau standar pelayanan minimum itu harus ada Pak. Harus, karena untuk satker BLU itu persyaratannya harus ada standar pelayanan minimum. Itu baru itu dikaji juga Pak di DJA itu Pak. Bukan DJA itu di satker PPK BLU itu Pak. Satker BLU itu di satker PPK, Direktorat PPK BLU, sebelum itu disetujui untuk satker BLU, ya apa dulu diusulkan dari UIN kan standar pelayanan minimalnya apa gitu kan. Misalnya untuk kegiatan belajar mengajar, punya semua komponen itu ditanya tuh Pak, standar pelayanan minimalnya berapa apa gitu Pak. Ada Pak, pasti Pak. Karena kemarin gini, kemarin itu saya kan ke IAIN Batu Sangkar, dia kan mau mengajukan UIN dan mau menjadikan BLU juga, BLU satker BLU juga. Nah, saya kan diperintahkan oleh orang PKB BLU. Dia dapat Pak Kanwil ya, yang orang pusatnya, orang PKBLU-nya Pak Kanwil, minta tolong dong diverifikasi ke satker IAIN Batu Sangkar, SPM-nya, terus dengan bermacam persyaratan lainnya kan Pak ya. Untuk BLU itu ada sebenarnya ada apa ya, ada 6 persyaratan, termasuk ini SPM setelah pelayanan minimalnya Pak. Minta Pak. Ya sadar nggak ada yang bisa Pak. SPM itu identik nggak dengan SOP kayak gitu? Beda Pak. Dapat sih pernah dengar nggak ada SPM? Ada. Standar pelayanan minimal. Kita waktu BLU dulu menyusun SPM. Ada. Ketua penyusun itu Pak Esru. Tapi seperti yang tadi saya katakan tadi, dalam visi misi rektor itu yang saya bilang tadi. Kita sering lupa itu apa yang sudah kita susun itu Pak. Kita buat SPM ya sudah selesai, untuk syarat jadi BLU. Oke, kita sudah BLU, SPM tinggal sana. Itu tinggal di ruangan saya kalau nggak salah itu SPM itu dia Pak Direktorat. Ini di paling bawah. Ada Pak. Tapi ketika menyusun anggaran itu SPM itu nggak ada lagi Pak. Lupa lagi. Tapi nanti Pak, apa Bapak harus apa juga? Bapak harus siap-siap juga. Sewaktu waktu itu dari PPK BLU dia akan turun juga periksa Pak, memverifikasi itu Pak. Dari sana. Benar kan? Udah. Nah, itu kan. Tapi itu menjelaskan Pak, ada ini SPM-nya ada.
Iya, tapi negara beda lagi Pak. Nah, itu jadi masalah kita. Sering kali kita buat itu sebuah standar, tapi kita tidak kita gunakan. Tapi tetap berlaku juga Pak. RKA kita juga Pak lain juga ya. Itu yang Pak David beberapa tadi kata-kata itu, apakah Kemenkominfo nggak mengkaji itu tentang misalnya BRU, harusnya anggaran itu berbasis SPM-nya itu. Ya, tapi sekarang kita Pak, SPM ya terserah SPM-nya aja, anggaran ya terserah begitu sekarang Pak. Ya berarti di itu Pak, pengawasan di Bapak di Kementerian Agamanya. Ada pengawasan Bapak, kalau kami kan KI-nya Pak ya, Badan Internal itu kan bisa, oh ini kok nggak sesuai dengan SPM nih penganggarannya gitu Pak. Jelas itu dari Kementerian Keuangan udah menganggarkan ini alokasi Anda sekian gitu ya. Nah, gunakanlah, buatlah RKKL-nya apa gitu kan dan diserahkan ke masing-masing KL. Nanti di waktu penyusunan ya di KI-nya mengawal sesuai dengan standar pelayanan minimalnya gitu Pak. SPI, KI ya SPI Bapak juga ya SPI kan itu tadi ya. Dia yang mengawal, dia apa? Ya, gitu Pak. Itu Pak ya. Standarnya begitu harusnya. Iya, ya itu Pak ya. Mungkin kita juga begitu. Mungkin standar UTM kita sudah sesuai saja dengan anggaran yang disusun. Mungkin Alokasi anggarannya ya. Iya. Karena kita di Lembaga kan tidak banyak tidak terlalu banyak tiap tahun itu tidak terlalu banyak perubahan. Wah, jadi mungkin semuanya sudah standar SPM aja. Oke, mungkin ada yang lain lagi atau karena sudah lewat jam 10. Satu lagi itu Pak Beda dua. Nah ini Pak, misalnya gini, ini misalnya Pak ya, saya naik pangkat, ya, lektor kepala misalnya SK saya keluar Desember ini. Siap. Nah cuma di SK itu berbunyi terhitung semenjak 1 April 2021. Nah pertanyaannya, Bayar nggak? bisa nggak dibayar itu? Yang pertama kan fungsional kita Pak rapelnya. Nah nanti itu kan terkait juga dengan tukinnya itu. Ya. Nah, ini agak besar dikit nih Pak kalau fungsional ini tukinnya gitu. Dari lektor ke lektor kepala itu lumayan juga lah gitu Pak. Fungsinya Pak ya. Ya. Nah apakah itu bisa dirapel itu Pak yang dari 1 April 2021 ini? Nah, SK-nya memang keluarnya Desember ini. Ya. Cuma terhitungnya 1 April 2021. Ya. Nah, ini lagi kasus yang lain, Pak. Tukin itu ini contoh bagi tugas belajar ini Pak. Ya. Nah, aturannya memang 2019 keluarnya Pak. Tentang tukin yang terkait dengan tugas belajar itu. Nah, 2019. Nah, tetapi di dalamnya ada pasalnya yang berbunyi. Nah, itu dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2018 gitu. Ya. Nah, ini kisruh juga teman-teman ini yang tugas belajar ini gitu. Nah, ada pemahamannya ya bisa dirapel itu dari Mei 2018 walaupun aturannya itu keluarnya Mei 2019 gitu. Nah, ada juga gak bisa gitu. Nah, ini sebenarnya bagaimana ini Pak? Nah, ada lagi ini Pak kasus ini CPNS gitu. Ya. Nah, kalau saya tidak salah CPNS ini tukinnya 40%. berapa tadi? 50. Nah, kalau saya baca dalam aturannya ini kalau tidak salah 80%. Nah, apakah ada aturan lain ini yang mengatakan itu CPNS ini 50% dibayar tukinnya?
Nah, kalau saya baca dalam aturannya yang terakhir itu 20 Mei 2019 itu, nah CPNS itu dibayar tukinnya sebesar 80%. Atau ada penafsiran lain karena dia masih 80%, lalu tukinnya dipresentasikan begitu menjadi 50% karena dia belum 100%. Apakah boleh kita seperti itu? Begitu Pak. Siap. Mohon pencerahannya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Sekiranya Pak. WD2. Ini Pak, saya coba Pak ya, jawab Pak ya. Karena saya dulu masuknya di KPPN Padang tuh tahun 85, iya 85 ya. 85 kok usuk juga nggak tahu lupa. 85 Pak. 1985 Maret 85. Dulu kerja saya itu Pak di seksi pembiayaan 1 pembayaran gaji Pak. Mudah-mudahan nggak berubah aturannya ya. Kalau yang atas nama rapel itu Pak boleh dibayarkan terhitung mulainya. Misalnya Bapak nepakan tadi ya di April 2000, sekarang 2000, Bapak nepakan di April 2020. SK-nya baru keluar sekarang nih, Desember 2020. Kalau dulu dibayar Pak, ya. Saya kerja saya itu Pak, merah-merah saya dulu Pak. Saya dulu pembiayaan itu gaji itu di KPP, dulu namanya KPN Padang itu Pak. Saya udah mulai kerja di KPN Padang yang di Jati. Ya, kerja saya itu Pak. Bayar Pak. Termasuk juga apa tuh tunjangan tadi itu, tunjangan fungsional tadi Pak tadi ya, lektor kepala kan. Itu saya dulu bayar unan tuh Pak, FMIPA, FPIPS saya bayar Pak. Saya bayar gajinya. Kalau udah naik pangkat itu kan tunjangan dosen tuh naiknya lumayan tinggi kan tunjangan fungsionalnya kan? Ya tinggi sedikit. Ya tinggi Pak, tinggi sedikit Pak. Saya ngitung manual tuh Pak, masih manual tuh Pak. Bayar Pak, bayar. Ya. Dan yang terakhir tadi Bapak tanyakan terkait dengan calon pegawai. Calon pegawai itu memang aturannya untuk gaji 80%. Ya. Kalau untuk tukin di kami Pak, full Pak. Karena tukin kan itu berdasarkan kehadiran. Tergantung sekarang tergantung aturan di kementeriannya. Iya, di Kementerian Agamanya. Kalau di kami, kalau saya dulu kan juga terima Pak. Dulu kan kami namanya TC ya, tinggal khusus ya. Calon pegawai 80%. Kalau mungkin full penuh. Itu Pak. Ya tergantung itu dari KKN-nya dan juga ketersediaan dananya tuh Pak. Tersediaan dana di bawahnya tuh. Dan kalau aturannya tuh tukin itu dibayar berdasarkan kehadiran. Itu Pak. Kalau dihadiri ya full itu Pak. Kalau kami sekarang ini kan di Kementerian Keuangan kan absen ya, Bapak absen kemana? Potong nggak TC? Ya. Potong ya? Sama Pak. Saya itu kalau terlambat 1 menitnya 1%. Pulang 1%. 1% saya berapa Pak? TC Pak. Kalau nggak masuk 5% kami Pak. Itu Pak. Jawabannya Pak. Ya sekarang tergantung dia kementeriannya. Kalau aturannya itu memang kalau di kementerian aturannya itu CPNS itu 80% memang iya. Sampai PNS itu baru 100% kan gaji ya. Kalau tukin itu dibayar full sesuai dengan kehadiran. Ya kalau di apa ini kan kalau CPNS kan berbunyi di situ dibayar 80%. Gaji Pak. Kan tukinnya Sebutkan. ya disebutkan dibunyikan Pak. Di SK-nya. Ya di aturan. Oh di aturan Kementerian Agamanya. Ya beda Pak. Kalau dia pos bayar full Pak. Kami juga ada calon pegawai sekarang tempat saya ada calon pegawai Pak. Biasanya full, tukinnya full.
Kan beda sama Bapak. Kalau Bapak perusahaan dinas dapat berapa? 340 kan? Satu hari? Kami berapa? Kami 304 Pak, 80% bayar. Ya, kami satu hari itu hanya 80% dari 380, 304 kan? Sini Bapak kan? Kalau uang transport kami berapa? Kami kebetulan hanya dapat 200 PP Pak. Nah, masih ada masalah. Ibu pasti ngambil standar biaya kan berapa? 350 kan? Hah? 380 Itu uang. tidak ada transport. Itu uang apa? Uang ada yang SPD itu. Di luar uang ADN itu, di luar uang yang 180 ada lagi uang transportnya kan? Itu Pak, aturan sesuai dengan aturannya ya Pak ya? Aturan di kementerian masing-masing. Cukup Pak? Masih ada Pak? Agama. Iya, kalau sesuai apa kan sesuai kehadiran, dibayar sesuai kehadiran Pak. Ya, tapi kalau ada aturan tersendiri di Nah, iya, itu kan, iya. maka itu yang dilaksanakan. Iya. Diberlakukan sesuai dengan ketentuan di KL masing-masing. Kementerian Agamanya. Coba Pak, pos Pak. Masih ada? Ini besok dilanjutkan nampaknya lagi. Oh boleh, siap besok. Oke, Bapak Ibu cukup ya. Jam berapa nih? Alah, ada setengah 11 Pak, dan 10 lagi Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak Koordinator, Pak Narasumber Pak Junaidi. Iya. Ada juga kopi. Kopi Itu ya. Anda kelebihan kopi. Aku dua kopi tadi. Udah selesai tuh Pak Bidi 2? Nampaknya habis sudah. Oh, disambung besok kayaknya, besok ya. Masih banyak itu kasus kayaknya itu. Besok lebih banyak Pak. Besok mengenai standar biaya lebih banyak lagi Pak pertanyaan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah sampai di ujung acara kita hari malam ini. Besok kita ketemu lagi dengan materi yang lebih spesifik. Terima kasih Pak Junaidi atas waktu, kesempatan dan ilmunya. Di akhir ini hidangan sudah dinikmati ya, hidangan. Sudah. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi PMA nomor 11 tentang dosen dibayarkan 50% dari kelas jabatan yang akan terimanya kalau dia belum tersertifikasi. PMA nomor 11 tahun 2019. Tersertifikasi dia dibayarkan 50% dari kelas jabatan terimanya berdasarkan PMA nomor 11 tahun 2019. Lah, dicari PMA. Cinta itu bagiannya. Selesai aturan. Pak Ade, kenapa kasus itu dibayarkan 50% tetap uang pada PMA nomor 11? Jadi Pak, besok dikopikan yang ini. Bila tadi. Pasal 20 itu bunyinya